Assalamualaikum Ibu Lala, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Hmm, Sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif, Bu. Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Baik Bu, saya ingin mengembangkan kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara saya di depan umum. Mhm. Karena saya merasa sebenarnya saya sudah memiliki bahan atau materi di pikiran atau di benak saya, tetapi ketika berbicara itu sering blank dan merasa inti pembicaraannya tidak sampai, Bu. Oke, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan dari diskusi kita kali ini? Eee, yang saya inginkan itu mendapatkan tips, bagaimana agar ketika berbicara bisa lancar, kemudian jelas penyampaiannya, tidak grogi, tidak blank, kemudian, pesan yang saya sampaikan itu nyampe dengan benar gitu loh, Bu, Oh ke iya ya, betul betul. audiens. Oke oke oke. Terus apa ya yang membuat Ibu itu merasa grogi, terus kurang percaya diri, padahal Ibu sendiri sudah menyiapkan apa yang akan disampaikan di depan umum? Mungkin dari diri sendiri yang merasa insecure, Bu, merasa, "Aduh teman-teman udah pada hebat ya, saya kok masih gini-gini aja," gitu loh, Bu. Terus gimana ya, saya suka tiba-tiba blank gitu, Bu, dan nggak fokus. Oh, seperti itu. Kalau menurut Ibu, situasi apa yang bisa membuat Ibu itu nyaman dan merasa tidak grogi lagi di depan umum? Yang membuat nyaman mungkin rasa percaya diri, kemudian fokus terhadap apa yang saya sampaikan, Hmm. terstruktur, sistematis, dan melihat respon dari audiens sendiri. Saya juga harus hati-hati memilih diksi kata-kata yang diucapkan agar dapat diterima dengan baik dan apa ya, tidak menimbulkan pemahaman lain gitu loh Bu pada audiensnya gitu. Iya 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 iya, betul. Lantas respon seperti apa yang Ibu Lala harapkan dari audiens ketika Bu Lala berbicara di depan sehingga Ibu Lala itu merasa nyaman dan bisa berbicara teratur sesuai dengan rencana Ibu? Hmm, Respon yang saya harapkan ketika memahami mungkin ada umpan balik seperti anggukan kepala, kemudian tatapan mata yang menunjukkan antusias gitu, dan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mungkin yang mengganggu dan bisa membuyarkan konsentrasi ketika saya berada di depan audiens kan kadang ada yang suka ngobrol gitu loh Bu sambil tertawa-tertawa kecil gitu. Padahal pada saat itu bahasannya tidak ada yang lucu. Mungkin itu ya Bu yang suka mengganggu. Jadi saya tuh konsentrasinya tuh suka hilang gitu Bu. Nah, iya, dari yang tadi Ibu Lala ungkapkan, sebetulnya kita sudah mengidentifikasi nih, kenapa Ibu ada hambatan dalam public speaking. Yang tadi sama Bu Lala disampaikan itu, yang Bu Lala kira ketawa-ketawa kecil, padahal kan bukan untuk Bu Lala, seperti itu ya. Nah, lantas rencana atau ide gagasan apa sih yang akan Ibu siapkan agar Ibu merasa percaya diri, terus juga bisa lancar berbicara di depan umum dan bisa diterima oleh audiens? Gimana Bu, kira-kira idenya? Hmm, Mungkin saya harus mengumpulkan rasa percaya diri dan berani mencoba ya Bu untuk menyampaikan hal-hal yang ingin saya utarakan sehingga timbul rasa percaya diri saya. Kemudian saya akan membuat alur konsep apa yang akan disampaikan, mungkin seperti catatan-catatan dan akan melakukan latihan terlebih dahulu agar persiapannya lebih matang, Bu.
Oke, berarti Bu Lala ini akan membuat catatan konsep ya ketika Ibu akan berbicara. Oke, bisa. Nah, misalkan ya Ibu itu sudah membuat catatan konsep tersebut, apa yang bisa memastikan Ibu Lala bisa percaya diri, ketika di depan audiens? Yang bisa memastikan saya percaya diri ya, yang pertama tentu saya harus menguasai materi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya akan meminta umpan balik dari audiens saya, bagaimana nih penampilan dari penyampaian saya, dan itu sebagai hasil refleksi saya juga sih Bu, apakah sudah muncul percaya diri saya, baik buruknya Ya. penampilan saya, seperti itu sih. Ya. Bagus sekali rencana-rencana Ibu, Bu. Seperti tadi berarti aksi yang pertama itu membuat perencanaan, kemudian apa yang akan dibicarakannya dicatat, lantas untuk meningkatkan percaya diri, Ibu juga akan melakukan refleksi dan umpan balik terhadap apa yang sudah Ibu sampaikan di depan audiens ya. Nah, setelah sesi ini, apa yang akan Ibu lakukan dengan rencana yang tadi sudah Ibu ungkapkan? Saya akan mencoba memberanikan diri untuk lebih aktif lagi berbicara di forum-forum, Mhm, baik virtual maupun tatap muka. ya. Dan saya juga akan mempelajari cara-cara public speaking dari rekan sejawat dan Ya. juga Ibu ya Bu, sehingga rasa percaya diri saya meningkat. Kapan Ibu mau melakukan rencana ini? Insya Allah mulai pada kegiatan IHT mendatang Bu, saya akan mencoba mudah-mudahan berhasil ya Bu, amin. Amin, 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 amin. Semoga berhasil dan semoga semuanya dilancarkan ya Bu Lala. Eee, Lantas dukungan siapa aja nih yang sekiranya bisa memantapkan agar Bu Lala ini bisa lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum? Tentunya dari rekan-rekan sejawat ya Bu, yang sangat luar biasa hebat, termasuk Ibu juga yang selalu support karena saya percaya dukungan mereka dan dukungan Ibu akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan saya Bu, Mmm. begitu. Alhamdulillah, semoga nanti rekan-rekan, semuanya bisa mensupport ya, apa yang sudah Bu Lala rencanakan. Nah, Bu Lala, dari perbincangan kita hari ini, kesimpulan apa nih yang bisa Ibu dapatkan? Sebetulnya untuk meningkatkan kemampuan public speaking, saya bisa mengatasinya dengan langkah-langkah yang bisa saya rencanakan dan lakukan ternyata ya Bu. Iya, betul. Awalnya itu suatu beban karena saya merasa tidak percaya diri, tidak Mhm. mumpuni untuk berbicara di depan umum, dan ternyata setelah berbincang dengan Ibu Yuli, saya merasa tercerahkan Bu, terima kasih. Oh ternyata apa yang kurang dari diri saya di public speaking ini bisa saya atasi dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa membantu saya untuk mengembangkan kemampuan public speaking saya agar lebih baik lagi, Bu. Alhamdulillah, berarti Bu Lala ini sudah bisa menyelesaikan dan sudah bisa merencanakan sesuatu agar menjadi lebih baik lagi loh. Terus Bu Lala juga bisa berbicara di depan umum dengan lancar ya Bu ya. Oh ya Bu, gambaran apa sih yang didapat dari pembicaraan kita kali ini Bu Lala? Gambaran ya, Bu. Yang pertama, tentunya menghilangkan rasa insecure, tidak Mhm, percaya diri dalam diri. Ya, ya. harus menemukan rasa percaya diri saya, Bu. Karena walaupun ada masukan atau sudah menemukan langkah yang akan dilakukan, Mhm. jika di dalam dirinya masih ada rasa tidak percaya diri, tidak mau mencoba, tidak memaksakan diri untuk berani, maka semua itu akan sia-sia sih Bu, menurut saya. Iya. Jadi yang utama sih percaya dirinya itu loh Bu. Luar biasa ya Bu Lala. Ternyata Bu Lala sudah paham betul
apa yang harus dan akan Bu Lala lakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Nah, sehat-sehat ya Bu Lala. Amin. Amin, amin. Ibu, terima kasih banyak ya, Bu. Saya jadi tercerahkan nih, Bu. Jadi apa ya, nggak bingung lagi nih, harus dimulai dari mana. Terima kasih banyak, Ibu. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Lala.